Lawan, lawan, lawan Prabowo, lawan Prabowo sekarang. Iya ini. Lawan Prabowo. Lawan Prabowo. Nggak takut. Ribuan mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi Maraton Indonesia Gelap selama 3 hari teman-teman, dari 17 sampai 19 Februari. Lalu apa yang mereka bahas dan mereka suarakan? Informasi dulu, aksi ini digerakkan oleh BEM SI, BEM seluruh Indonesia, dengan membawa beberapa tuntutan utama. Yang pertama itu mereka menolak Inpres nomor 1 tahun 2025 yang dinilai merugikan rakyat katanya. Lalu mereka mendesak transparansi pembangunan, termasuk program makan bergizi gratis alias MBG. Lalu mereka menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap menguntungkan segelintir pihak. Kemudian mereka juga menolak duifungsi TNI yang dikhawatirkan mampu mengancam demokrasi. Selain itu BMSI juga menuntut nih agar Presiden RI ke-7 Pak Joko Widodo itu segera ditangkap dan diadili. Dan mereka juga mendesak pengesahan RUU perampasan aset yang selama ini macet di DPR. Menurut kalian aksi demo ini gimana teman-teman? Share pendapat, drop komen ya. Indonesia gelap. Indonesia gelap, Bu. Nah iya, gelap bener ini woi. Gelap ini woi. Gelap beneran. Sebentar, kemarin para mahasiswa ini tim Oke Gas bukan sih gitu loh. Kalau tim Oke Gas kan kemarin udah diingatkan, kalau nggak mau capek-capek demo mulu, kena gas air mata mulu, stop, pilih berkelanjutan, pilih yang berubah ke arah yang lebih baik, perubahan gitu loh. 2 periode kemarin kan gitu juga, kalian hobi-hobi banget demo lagi, capek dihadapkan gas air mata, tapi kan kalian milihnya berkelanjutan. Ya udah sih, dinikmatin aja, tapi thanks sih kalian mau bersuara. Teriak-teriak bikin gaduh negara aja, bukannya kuliah biar pintar terus kerja jadi manusia. Hai, belum tentu lu biar tamat beasiswa begitu, belum tentu lu jadi orang. Dah, Prabowo tolong tertibkan mereka ini. Kirain Jokowi udah purna tugas, sudah nggak ada lagi yang demo, masih juga. Tolong tertibkan Prabowo, biar ini pusing kita ini yang so jadi pahlawan. Anggaran kampus dipotong kok. Gak terima. Itu Universitas Pertahanan yang dibangun Prabowo itu gratis semua, malah tinggal di mes dapat uang saku. Itu memang harus begitu, kampus punya pemerintah. Bila perlu semuanya gratis. Subsidi aja, pemerintah subsidi aja. Di negara lain juga begitu kok. Coba di Oslo, Norwegia itu. Lu mau sekolah tinggi apapun, yang penting lu pintar. Dah, gratis. Nanti tujuannya juga ke sana, Prabowo akan seperti itu. Yang penting lu pintar, lu kuliah gratis, ditanggung semua sama pemerintah. Makanya anggaran itu dipotong semua. Supaya jangan lo orang aja yang punya uang yang bisa kuliah, tapi orang juga yang gak punya uang bisa kuliah. Jadi lu gak usah teriak-teriak. Lu jangan diperalat oleh kampus. Dosen dibayar kok, semua disubsidi kok, rumah disediakan, apa semua kebutuhan kampus semua disubsidi. Ngapain lu teriak-teriak? Apa kurangnya? Dosen kurang gajinya, ya tinggal bilang. Namanya juga dosen, kalau pegawai pemerintah PNS ya disesuaikan. Apa-apaan sih? Bosan benar dengerin mereka nih teriakin nih dari dulu sampai sekarang. Prabowo tolong tertibkan mereka ini. Gak benar nih, masih gaduh aja. Kalau era Jokowi mereka boleh teriak-teriak, tapi era Prabowo memang harus ditertibkan. Ya, kita mau lihat mereka. Demonstrasi mahasiswa itu sebenarnya biasa ya. Karena di negara demokratis seperti Indonesia, menyampaikan pendapat itu dijamin undang-undang. Tapi kalau memang berkumpul terus menyuarakan sesuatu yang berpotensi untuk misalnya mengganggu kepentingan umum, ya memang itu ada izinnya ya. Saya pribadi itu mendukung ya mahasiswa selalu kritis dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, entah itu lewat jalur demo atau jalur
di media sosial gitu, misalnya menyampaikan kritik di media sosial, gak apa-apa, yang penting damai. Demo gak apa-apa, yang penting tidak anarkis, tidak rusuh, tidak merusak fasilitas umum. Karena ketika kalian menyampaikan sesuatu tapi diiringi dengan tindakan-tindakan anarkis, sejatinya esensi dari suara yang ingin kalian sampaikan itu menjadi pudar ya, tertutup oleh aksi-aksi anarkis yang akan diberitakan oleh media-media, sehingga suara kalian itu menjadi buram, samar-samar, tidak terdengar. Yang heboh, yang riuh adalah aksi anarkis yang kalian lakukan. Jadi kalau ada aksi demo yang damai, yang tertib, yang sesuai aturan, dan penyampaiannya juga beradab, menurut aku itu harus didukung 1000%. Tapi kalau misalnya ada aksi-aksi demo yang sampai membakar fasilitas umum, merusak, merugikan masyarakat lainnya, yaitu ya yang perlu dikaji, perlu dikritik. Coba kalian bayangkan, kalian menyampaikan sesuatu yang baik tapi dilakukan dengan cara yang kurang baik, akhirnya apa? Akhirnya ya suara kalian akan tenggelam oleh rasa jengkel masyarakat yang terganggu oleh aksi-aksi kalian, yang merasa dirugikan. Jadi sejatinya ya demo itu nggak apa-apa, menyampaikan pendapat, berkumpul di ruang publik untuk menyampaikan sesuatu yang ingin kalian sampaikan, nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, jangan sampai rusuh, jangan sampai mengganggu fasilitas umum dan merusak fasilitas umum. Karena memang suara mahasiswa ini tetap diperlukan ya, suara mahasiswa tetap diperlukan untuk menjaga iklim demokrasi di negeri ini tuh tetap kondusif ya, tetap jalan. Bayangkan kalau memang tidak ada orang kritis, tidak ada mahasiswa yang melakukan unjuk rasa atau menyampaikan pendapat mereka, pemerintah bisa aja tuh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, tapi tidak ada yang berani mengkritik dan berani menentang. Bahaya banget, nanti jadi semena-mena, jadi otoriter, tidak ada kontrol publik atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, semoga teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan unjuk rasa atau demo selalu sehat dan selalu ingat bahwa menyampaikan hal baik itu juga tentu harus diiringi dengan cara-cara yang baik juga. Halo guys, hari ini telah terjadi aksi demonstrasi yang bertajuk Indonesia Gelap. Nah, demonstrasi ini dilakukan oleh mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Setidaknya ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, kalau kita lihat apa sih yang melatar belakangi sampai terjadi aksi Indonesia Gelap begini. Jadi, aksi Indonesia Gelap ini digagas oleh mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lah. Nah, tema Indonesia Gelap ini dipilih sebagai simbolisasi atas kondisi bangsa yang dianggap berada dalam situasi kritis, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Nah, mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini selama masa awal kepemimpinannya justru malah memperburuk kesejahteraan rakyat. Nah, ada beberapa isu yang menjadi sorotan utama dalam demonstrasi ini, meliputi soal krisis ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya harga bahan pokok dan energi. Lalu terjadinya ketimpangan sosial akibat kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan kelompok elit saja. Lalu juga soal kebebasan sipil yang semakin terancam dengan berbagai revisi undang-undang yang kontroversial. Nah, para mahasiswa menyebut bahwa aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai kegelapan demokrasi di Indonesia. Nah, dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan tentunya kepada pemerintah. Antara lain adalah, yang pertama, mengevaluasi kabinet pemerintahan Pak Prabowo ini. Para mahasiswa mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja kabinetnya, terutama terkait menteri-menteri yang dianggap tidak kompeten dalam menangani persoalan rakyat.
Nah, mereka menyoroti program-program pemerintah yang dinilai tidak efektif, seperti program subsidi pangan dan energi. Lalu berikutnya adalah soal penerbitan Perpu perampasan aset. Nah, mahasiswa meminta Presiden segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait perampasan aset hasil korupsi. Nah, karena hal ini dianggap penting untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas, bukan hanya di pidato-pidato saja. Nah, selanjutnya juga mereka menuntut untuk melakukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI Polri dan Kejaksaan. Karena revisi undang-undang ini dianggap berpotensi memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada aparat keamanan dan kejaksaan, sehingga dapat mengancam prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Nah, lalu berikutnya mereka juga menuntut dilakukannya reformasi Polri dan penghapusan dwifungsi militer. Nah, mahasiswa menuntut adanya reformasi di institusi Polri untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas. Selain itu, mereka juga menolak keterlibatan militer dalam urusan sipil yang dinilai bertentangan tentunya dengan prinsip-prinsip reformasi TNI pasca reformasi 1998. Nah, selanjutnya mereka juga menuntut untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Mahasiswa meminta pemerintah untuk lebih fokus pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan yang universal, dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Nah, kalau kita lihat ya, sampai sore tadi, aksi demonstrasi berlangsung serentak di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, lalu ada juga di Bandung, Surabaya, gitu ya, Yogyakarta, Makassar, dan beberapa lagi lah. Nah, di Jakarta, ini ribuan mahasiswa berkumpul di depan Istana Merdeka sejak pagi hari. Mereka membawa spanduk bertuliskan Indonesia Gelap dan menyerukan yel-yel protes terhadap kebijakan pemerintah. Demonstrasi berjalan damai meskipun sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan aparat keamanan saat massa mencoba untuk mendekati pintu gerbang istana. Nah, sementara itu di Bandung, aksi dipusatkan di depan gedung sate dengan jumlah peserta mencapai ribuan orang. Nah, para mahasiswa juga melakukan orasi yang berbentuk orasi budaya juga, dengan membacakan puisi-puisi kritik sosial sebagai bentuk protes yang saya rasa sangat kreatif. Nah, di Surabaya, demonstrasi berlangsung di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Nah, mahasiswa dari berbagai kampus bergabung untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui long march ya sepanjang jalan protokol kota. Nah, sejauh ini pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap ini. Namun, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam menyatakan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk mencari solusi. Nah, sementara itu, aparat keamanan mengerahkan ribuan personel untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Di Jakarta saja, lebih dari 1.600 personil dari kepolisian ini yang dikerahkan untuk mengawal jalannya demonstrasi. Meski begitu, ya kita lihat beberapa laporan menyebut bahwa adanya ya tindakan represif lah terhadap mahasiswa di beberapa daerah. Nah, aksi Indonesia Gelap ini ramailah hari ini diperbincangkan di media sosial dengan tagar Indonesia Gelap yang sempat menjadi trending topik juga di berbagai platformnya. Nah, banyak warganet mendukung langkah mahasiswa sebagai bentuk perjuangan demi rakyat kecil. Tapi yang menyedihkan adalah ada juga di pihak-pihak yang mengkritik aksi ini sebagai upaya politisasi oleh kelompok tertentu. Ya, begitulah. Tapi pada kesimpulannya, aksi Indonesia Gelap ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih memegang peran penting sebagai agen perubahan sosial di Indonesia. Demonstrasi ini tidak hanya menjadi bentuk kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, tapi juga pengingat ya bagi seluruh elemen bangsa tentang pentingnya menjaga demokrasi dan memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyatnya. Salam.